Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tugas metode penelitian akan mempresentasikan hasil kerja tugas dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Muhammad Yuda Aris Wijodo, NBI 142180009, dan teman saya Muhammad Adi Sucipto 142180003. Langsung kita mulai presentasi. Tentang diagram alir. Diagram alir dalam bahasa Inggris yaitu flow chart atau bagan alir atau bagan arus, sebuah jenis diagram yang mewakili algoritme alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir digunakan untuk mendesain atau mendokumentasi proses atau program sederhana. Seperti jenis diagram alir lainnya, diagram alir ini membantu menggambarkan apa yang sedang terjadi. Dengan demikian membantu mengerti sebuah proses dan mungkin saja menentukan kekurangan fitur atau bagian yang kurang jelas di dalam sebuah proses. Terdapat beberapa bentuk diagram alir dan setiap bentuk memiliki urutan dan peranan masing-masing. Dua bentuk persegi yang paling umum digunakan dalam diagram alir yaitu langkah pemrosesan yang sering disebut tindakan dan dinotasikan sebagai persegi panjang. Keputusan biasanya dinotasikan sebagai bilah ketupat. Nah, ini simbol-simbol diagram alir. Ada garis alir untuk menunjukkan arah aliran algoritma dari satu proses ke proses lainnya. Yang kedua, ini namanya terminal, menunjukkan awal atau akhir sebuah proses. Lanjut, ini nomor 3 namanya proses atau langkah, menyatakan kegiatan yang akan terjadi dalam diagram alir. Yang keempat, ada titik keputusan. Fungsinya yaitu proses atau langkah di mana perlu adanya keputusan atau adanya kondisi tertentu. Di titik ini selalu ada dua keluaran untuk menunjukkan aliran kondisi yang berbeda. Yang kelima ini masukan atau keluaran. Biasanya digunakan untuk mewakili data masuk atau data keluar. Hanya bisa dimulai dari masukan menuju keluaran, bukan sebaliknya. Yang keenam, ada anotasi, melambangkan komentar tentang suatu atau beberapa bagian dari diagram alir. Tentu saja komentar tidak memiliki dampak apapun terhadap proses yang berlangsung. Yang ketujuh, ada predefined proses, digunakan untuk menunjukkan suatu proses yang begitu kompleks sehingga tidak bisa dijelaskan di dalam alir ini dan merujuk pada diagram alir yang terpisah. Yang kedelapan, persiapan, menunjukkan operasi yang tidak memiliki efek khusus selain mempersiapkan sebuah nilai untuk langkah atau proses berikutnya. Lambang ini juga digunakan untuk menggantikan titik keputusan yang biasanya berbentuk ketupat jika ingin menggunakan pengulangan pada kondisi tertentu. Yang 9 ini ada konektor dalam halaman bulat kecil. Biasanya digunakan dalam pengulangan, digunakan untuk menghubungkan satu proses ke proses lainnya. Sama halnya seperti tanda panah, boleh saja lebih dari satu proses yang mengarah ke depannya, namun hanya bisa menghasilkan satu keluaran, sehingga diagram alir terlihat lebih rapi karena mengurangi tanda panah yang lalu lalang di dalam diagram alir. Yang ke-10 ada konektor luar halaman. Terkadang diagram alir tidak muat dalam satu halaman saja. Oleh karena itu, lambang ini berfungsi untuk menghubungkan satu proses ke proses lainnya. Sama halnya seperti tanda panah, hanya saja untuk menunjuk ke halaman yang berbeda. Selanjutnya ada kontrol atau inspeksi, menunjukkan proses atau langkah di mana ada inspeksi atau pengontrolan.
Lalu ada proses atau langkah menyatakan kegiatan yang akan terjadi dalam diagram alir. Ada juga jenis-jenis diagram alir. Sternecker 2003 menyarankan untuk membuat model diagram alir yang berbeda sesuai dengan perspektif pemakai, sehingga dikenal ada 4 jenis diagram alir secara umum. Yang pertama, diagram alir dokumen, yaitu untuk menunjukkan kontrol dari sebuah sistem aliran dokumen. Berikutnya ada diagram alir data, menunjukkan kontrol dari sebuah sistem aliran data. Yang ketiga, diagram alir sistem, menunjukkan kontrol dari sebuah sistem aliran secara fisik. Dan yang terakhir, ada diagram alir program, menunjukkan kontrol dari sebuah program dalam sebuah sistem. Next. Nah, ini ada contoh diagram alir, jadi seperti ini. Untuk contoh diagram alir sendiri akan saya jelaskan. Nah, pertama-tama dari mulai. Nah, kita mulai mempersiapkan ada ide, studi literatur, dan studi lapangan. Untuk ide ini sendiri, pengertiannya adalah ide penelitian didapatkan dari peneliti yang telah dilakukan sebelumnya, diikuti fakta-fakta dari saran oleh dosen pembimbing. Ide peneliti ini dibagi menjadi dua, yaitu ada studi literatur. Studi literatur dalam hal ini untuk membantu peneliti dalam menghimpun data atau teori yang terdapat dari jurnal atau sumber internal untuk dipakai sebagai referensi. Studi lapangan merupakan observasi yang berfungsi mencari data-data yang mengangkat fakta-fakta sebagai data input. Setelah dari tiga tersebut sudah didapatkan, lanjut ke perancangan penelitian. Perancangan penelitian dibuat berdasarkan ide peneliti serta saran dari dosen pembimbing. Jika ini contoh diagram alir sebuah penelitian TA. Nah, habis perancangan penelitian, turun lagi ke perancangan alat. Untuk perancangan alat ini adalah dimana kita merancang alat dengan bahan dan ukuran sesuai peneliti dan melanjutkan ke tahap perakitan. Nah, setelah perancangan alat, kita menuju ke pembuatan alat. Pembuatan alat itu kita membuat alat sesuai dengan yang sudah kita tentukan atau si peneliti itu tentukan. Jika alatnya itu berhasil, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jika alatnya itu gagal atau terjadi kesalahan, bisa mengulang lagi ke atas dan perancangan alat kembali. Makanya di sini ada panah iya dan tidak. Ini iya, lanjut ke bawah, kalau tidak kembali lagi ke atas. Setelah pembuatan alat selesai, kita langsung ke pengujian alat berdasarkan variabel yang sudah ditentukan oleh si peneliti tersebut. Untuk pengujiannya itu tergantung variabel-variabel yang sudah dipastikan sudah ditetapkan sebelumnya. Setelah itu lanjut ke data hasil. Data hasil itu adalah pengambilan data di mana peneliti mengambil hasil dari pengujian alat tersebut dan selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Setelah hasil data itu dianalisa, selanjutnya akan ke tahap selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi semua dari penelitian awal dan sampai akhir ke analisa data itu disimpulkan hasil penelitian tersebut. Setelah mendapatkan kesimpulan, penelitian itu telah selesai. Mungkin demikian untuk contoh diagram alir yang kami jelaskan. Atas kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.